Halo bradku. Di seantero jagat Nusantara, balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Oke Brad, sebuah film yang berjudul Rob and Roll ini baru banget rilis dan menarik banget deh buat disimak. Kenapa? Karena menceritakan tentang sekelompok perampok jenius yang bisa merampok tanpa menyentuh, Brad. Wah, hebat ya, tanpa menyentuh. Iya dong, hebat. Nilai uang yang mereka dapat juga gak main-main, Brad, senilai miliaran rupiah jika dirupiahkan loh. Menarik nih. Oke lah, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1 and 2 and 3, apa? Gaskeun, mantap. Suatu hari, tepatnya di Minggu pagi, seorang sopir taksi bernama Robi yang lagi mengangkut penumpang dihubungi oleh istri dan ibunya. Ternyata sang ibu dan istrinya lagi bertengkar karena mereka berdua yang sama-sama keras kepala. Dikarenakan tarif taksi yang begitu mahal, si penumpang yang bernama Nam ini gak mau membayar dan berhenti di tengah jalan. Nam yang gak terima pun mengajak Robi untuk bertarung karena Robi gak konsisten dengan tarif taksi yang dia jalankan. Di tempat lain terlihat sopir bus sekolah yang bernama Paru Huan lagi mengawasi keadaan di sekitarnya. Sementara itu karena ibu dan istri Robi udah 3 hari gak ada kabar, kakak Robi yang bernama Fai ini melaporkannya pada polisi. 看看有没有血渍，打斗的痕迹。警官，你在干什么？ 2 orang polisi yang bernama Seul dan Fisher pun diterjunkan untuk mengidentifikasi tempat itu. Ternyata di waktu yang bersamaan terlihat seorang pencuri bernama Charlie, bukan Pan Hoten tentunya, dengan mudah bisa menggondol uang di toko penukaran uang asing senilai 1 juta dolar Hong Kong atau ya sekitar 2 miliar rupiah lah jika dirupiahkan. Gak lama dari itu 2 orang komplotan Paru menarik rolling door salah satu bank di sana dan menjarah semua uang di tempat itu. Seul dan Fisher yang berjarak gak jauh dengan mereka pun segera meluncur ke lokasi untuk menghentikan aksi pencurian itu. Sayangnya saat Paru ikut serta melawan para polisi, salah satu temannya harus tertembak di bagian dada. Setelah mengumpulkan semua uang curian senilai 20 juta dolar Hong Kong atau sekitar 41 miliar rupiah, Paru dan kelompoknya pun segera pergi meninggalkan TKP. Tanpa diduga, karena janji yang pernah mereka ucapkan, dengan terpaksa Paru menembak temannya yang terluka hingga tewas agar dia gak sakit lagi. Setelah itu dengan tergesa-gesa Paru pun segera menggaspol mobil. Dikarenakan terus mengalami benturan, mobil yang ditumpangi Paru dan anak buahnya yang bernama Wong malah mogok, dan hal itu membuat Paru mau nggak mau harus berpisah dengan Wong dan nanti akan melakukan pertemuan di lokasi yang telah ditentukan. Beberapa waktu kemudian, karena aksi kelompok Paru, Charlie bisa terbebas dari kejaran para polisi yang lebih memilih mengejar kelompok Paru. Gak lama setelah Charlie mengganti pakaiannya, Wong tiba-tiba datang ke sana, mengganti pakaiannya juga dan langsung menghubungi Paru.
Charlie yang melihat kalau Wong membawa uang yang begitu banyak tentu langsung mengikuti Wong diam-diam dari arah belakang. Karena polisi yang lalu lalang di hadapannya, tanpa diduga Wong meletakkan tas berisi tumpukan uang itu di bagasi mobil milik Robbie yang terbuka. Gak lama kemudian Charlie yang berada di belakang Wong berhasil mengambil tas berisi uang milik Wong, tapi saat dia akan kembali mengambil tas miliknya, bagasi mobil Robbie tiba-tiba tertutup dan susah untuk dibuka lagi. Walaupun tas yang tertinggal di dalamnya berisi uang hasil curian di toko penukaran uang tadi, tapi Charlie lebih memilih membiarkannya, ya karena Charlie kini punya tas berisi uang yang lebih banyak. Setelah menghafal plat nomor mobil taksi yang membawa uangnya, Wong yang mengira kalau semua uang hasil curian yang dia letakkan belum ditukar, menghampiri Paru yang lagi bertransaksi dengan bosnya. Mendengar kalau semua uang hasil curiannya telah hilang, Paru sangat marah karena dia sangat butuh uang itu. Dengan terpaksa karena si bos yang terus-menerus meminta bayaran karena semua perlengkapan yang dia pakai difasilitasi oleh si bos, Paru pun mau gak mau harus membayar sebagian dari yang dipinta si bos. Sebelum pergi, Paru pun menitip pesan pada bosnya yang bernama Hipon ini agar menyiapkan mereka berdua sebuah perahu untuk melarikan diri. Hipon pun tanpa basa-basi menyetujui permintaan tersebut asalkan Paru nanti melunasi semua bayarannya. Dengan menaiki sebuah taksi, Paru yang bersama Wong memaksa si sopir untuk mencarikan taksi milik Robbie yang telah membawa kabur uang mereka. Si sopir yang ketakutan pun segera minta tolong temannya agar mencarikan taksi yang dimaksud Paru. Di waktu yang bersamaan ternyata Robbie kini lagi makan siang bersama istrinya yang terus-menerus ngoceh karena gak mau tinggal bersama ibu Robbie. Di tengah perdebatan mereka, Fai yang mendapat masalah karena ayah Robbie yang mengamuk kalah judi pun menghubungi Robbie. Mendengar suara dari istri Robbie, Fai pun tampak senang karena ternyata istri Robbie masih hidup dan baik-baik aja. Ya meskipun wanita itu juga malah memarahi Fai karena sebagai kakak, Fai gak becus mengurus Robbie. Singkat cerita, Robbie pun pulang dan mencoba menenangkan ayahnya dan mumpung semua keluarganya lagi berkumpul, Robbie berkata pada mereka kalau dia ingin pindah menjalani hidup berdua bersama Aileen yaitu istrinya. Rupanya perkataan Robbie barusan gak didengar oleh semua keluarganya membuat Robbie yang kesal langsung pergi. Fai yang tahu kondisi ekonomi keluarga mereka akhir-akhir ini begitu buruk tanpa diduga mengajak Robbie untuk melakukan aksi perampokan. Robbie yang mendengar pernyataan itu pun sontak kaget kok bisa-bisanya Fai ingin merampok dan membeli sebuah pistol. Secara gak diduga, pembicaraan mereka didengar oleh sang ayah yang malah setuju dan mendukung tindakan Fai. Dari nomor telepon yang diberikan sang ayah, Robbie pun mulai memesan sepucuk pistol dengan harga $18.000 Hong Kong atau sekitar 36 juta rupiah lah. Dan ternyata Robbie memesan pistol dari Nam yang baru aja telat datang menghampiri bosnya yang bernama Arang. Nam pun menyuruh Robbie untuk pergi ke kolam renang dan meletakkan uangnya ke dalam loker yang mereka pesan. Selain melakukan transaksi dengan Robbie, tampaknya Nam juga bertransaksi dengan Charlie yang memesan paspor. Tanpa diduga, Robbie yang ingin mendapat keuntungan pun berkata pada Fai kalau pistol yang dia pesan berharga $38.000 Hong Kong. Wah, ngabatikeun si Robbie. Setelah melakukan persetujuan, Fai terpaksa meminjam uang pada keluarganya dengan alasan ingin membuka usaha baru.
Di sisi lain, Seul dan para kepolisian yang mengecek kamera pengawas di sekitaran TKP menemukan kalau Wong telah menyimpan uang hasil curian mereka di taksi milik Robbie. Setelah memastikan kalau Wong benar pelaku perampokan, Seul pun segera mengerahkan beberapa pasukan mencari Wong. Beberapa waktu kemudian, Paru yang mendapat kabar dari rekan si sopir tentang keberadaan taksi Robbie segera memerintahkan si sopir untuk pergi ke lokasi. Ternyata saat Fai diam-diam akan meletakkan uang dalam loker, Robbie yang mendapat keuntungan dari hasil penjualan senjata mendepositkan semua uangnya ke dalam rekening milik istrinya. Setelah Fai meletakkan uang dalam loker dan menyimpan kunci loker berisi uang untuk membeli senjata di atasnya, terlihat dua orang pemuda yang, kita sebut aja Ambo dan Tahang aja lah ya sesuai request, lagi mencuri beberapa barang di area tersebut. Alhasil uang yang disimpan Fai pun lenyap oleh Tahang yang melihat Fai menyimpan uangnya. Gak lama dari itu, Charlie yang juga ditugaskan Nam untuk menyimpan uangnya dalam loker tentu melakukan hal yang sama dengan Fai. Dan lagi Tahang yang melihat hal itu pun tentu langsung mengambil uang yang disimpan Charlie. Wah, panen nih si Tahang. Nam yang udah berada di parkiran pun mendapat kabar dari Fai dan Charlie kalau mereka telah meletakkan uang dalam loker mereka masing-masing. Nam pun tampak bingung karena pesanan mereka berdua yang berbeda. Dan benar aja, saat Nam mengambil tas yang dia kira berisi uang, Nam yang meletakkan barang pesanan Fai dan Charlie malah tertukar. Sementara itu, Robbie yang akan mengecek bagasi mobilnya sontak kaget menemukan gepokan uang yang gak lain adalah hasil pencurian yang dilakukan Charlie. Robbie yang heran pun mengecek keadaan sekitar dan melihat Paru dari seberang jalan. Merasa ada hal yang gak beres, Robbie segera menyuruh Fai yang baru datang untuk masuk ke mobil dan pergi dari tempat itu. Gak mau targetnya pergi begitu aja, Paru pun langsung mengejar mereka. Tapi bodohnya, Wong malah menembak taksi Robbie. Di tengah perjalanan, Wong yang punya ide mengusulkan pada Paru agar mereka kembali ke garasi taksi Robbie. Tampaknya ide Wong masuk akal karena mereka bisa mencari tahu informasi lebih lanjut tentang Robbie. Di waktu yang sama, Fisher menyarankan pada Seul untuk berhenti mencari Wong karena mereka seharusnya mencari taksi yang berisi tas yang disimpan Wong. Dirasa omongan Fisher benar, gak lama dari itu Seul yang mendapat kabar keberadaan taksi itu segera meluncur ke lokasi. Sesaat kemudian Charlie yang mendapati kalau dia malah diberi pistol oleh Nam seketika itu juga menghubungi Nam. Nam yang juga malah mendapat dompet dan telepon sontak heran dan menganggap Fai telah menipunya. Atas hal itu Nam menyuruh Charlie dan Fai melakukan pertemuan di sebuah parkiran. Ternyata Tahang yang mendapat uang banyak karena telah mengambil seluruh uang yang disimpan Charlie, diam-diam menempelkan semua uang itu di tubuhnya karena Tahang gak mau kalau Ambo tahu dia punya uang yang banyak. 总数18000，每人9000。 Secara mengejutkan, ternyata Tahang dan Ambo merupakan mekanik yang sekaligus teman Robbie. Alhasil Paru yang mencari keberadaan Robbie ke tempat tersebut bertemu dengan mereka berdua. Disitulah Paru yang merasa diremehkan tanpa basa-basi langsung menyerang Tahang dan Ambo hingga babak belur. Melihat gepokan uang tertempel di tubuh Tahang, Paru pun semakin menggila dan meminta mereka untuk memberikan semua uang itu.
Mengetahui kalau uang tersebut adalah miliknya, tentu setelah menyita semua uang yang tertempel di tubuh Tahang, Paru segera pergi mencari sebagian uangnya lagi. Tapi tanpa disangka dari arah belakang, Tahang yang gak terima malah menyerang Paru. Atas tewasnya Tahang, Paru yang menyesali perbuatannya itu minta maaf karena Tahang memaksanya untuk membunuhnya. Dengan watados alias wajah tanpa dosa, Paru pun menyuruh si sopir untuk mencari taksi Robi. Singkat cerita, di lokasi Nam yang mendapat keterangan kalau sebenarnya Charlie telah menyimpan semua uang yang dipinta Nam, segera menghampiri Robi dan Fai meminta pertanggungjawaban. Disitulah Fai yang baru tahu kalau Robi telah tega menipunya dengan mengambil keuntungan dari pembelian senjata. Tentu sangat marah pada adiknya itu, gak mau ikut campur dengan masalah yang lagi mereka hadapi. Nam sejenak pergi dan menyuruh mereka berdua menyelesaikan masalahnya terlebih dulu. 你们哥俩好好聊，我很快就回来啊。 Sementara itu Charlie yang mendapat pesan dari pacarnya untuk pulang diam-diam pergi tanpa sepengetahuan Nam. Saat Nam akan kembali ke mobilnya, Robi yang gak tahan dengan ocehan Fai segera pergi dari tempat itu. Saat Nam menyusul Robi dari arah belakang, pihak kepolisian yang sebelumnya mendapat kabar dari seseorang atas kehilangan dompetnya tentu datang ke lokasi karena Nam menggunakan kartu parkir milik si korban. 偷了别人的卡来停车还装傻，被逮个正着了吧？ Secara mengejutkan, ternyata pacar Charlie adalah si penjaga toko penukaran uang yang bernama Pauline. Wah, kok semuanya serba kebetulan ya? Terlihat jelas Arang yang merasa dipermainkan oleh Charlie menghajar Pauline babak belur dan minta uang paspor pada Charlie. Beruntung Charlie yang udah berjaga-jaga menembak jari Arang hingga putus, membuat banyak waktu untuk mereka berdua kabur. Di tempat lain, Seul dan para kepolisian yang mendapat laporan dari warga setempat langsung minta keterangan pada Ambo. Ambo yang ketakutan pun mengakui perbuatannya kalau dia adalah seorang pencuri. Saat Seul akan pergi meninggalkan tempat itu, Seul yang mendapat tayangan kamera pengawas dari Nam dan juga Fai menyimpulkan kalau mereka semua ada kaitannya dengan perampokan besar tempo lalu. 慕容辉早上报过警，马上叫同事定位他的电话。有个戴帽子。 1 jam kemudian, Robi membawa Fai ke suatu tempat yang jauh dari keramaian dan di sana Robi berterus terang tentang keuntungan yang dia ambil dari Fai. Demi memperbaiki hubungan persaudaraan mereka, Robi pun menunjukkan tas yang dia temukan dalam bagasi mobil. Tapi gak lama dari itu, Seul dan Fisher muncul menyuruh mereka untuk menyerahkan diri. 你在修车店结赃，然后载你去泳池找那胖子拿。啊？ Sesaat kemudian secara mengejutkan Paru dan Wong tiba-tiba datang dan langsung menyerang mereka semua. Sayangnya dalam kejadian itu Wong harus tewas. Paru langsung menyuruh Robi dan Fai membuka bagasi mobil taksi mereka. Melihat kalau tas berisi uang itu gak sama dengan tas yang dia incar, tentu Paru tanpa basa-basi segera menyuruh mereka berdua masuk ke mobil dan pergi bersamanya. Di tengah perjalanan, setelah menghubungi sang istri yang bernama Anam kalau dia sebentar lagi akan pulang, Paru menyuruh Robi dan Fai untuk menghubungi keluarga mereka masing-masing sebelum dia membunuh mereka berdua. Wah, ngeri kali. Di tepian jurang sembari menyandra Fai, Paru meminta Robi menginjak gas secara perlahan dan pada kesempatan itu Paru menanyakan di manakah sisa uang yang dia cari agar dia bisa memesan tiket kapal untuk melarikan diri. 你们串通的？串什么通？
Robby dan Fai yang gak tahu soal uang itu pun sontak memohon pada Paru agar mereka dibebaskan. Hingga di suatu momen Paru yang merasa kalau mereka berdua akan berguna mengurungkan niatnya dan malah memperkerjakan mereka. Dalam perjalanan, Paru menjelaskan kalau dia adalah mantan pegulat profesional yang sering memenangkan kejuaraan, tapi di suatu hari muncul beberapa orang yang gak terima dengan kekalahan mereka. Meskipun Paru berhasil mengalahkan semua orang itu, sangat disayangkan Paru harus menelan pil pahit karena anak sematawayangnya harus tewas tersambar petir. Singkat cerita, setibanya di lokasi setelah menjelaskan panjang lebar tentang rencana yang akan mereka lakukan, yaitu mengambil uang milik Hippon, Paru, Robby, dan Fai tanpa basa-basi langsung menyerang kelompok Hippon. Dalam pertempuran singkat itulah setelah mengambil sebagian uang milik kelompok Hippon, Robby, Fai, dan juga Paru segera pergi dari tempat itu. Saat Paru akan menembak Robby karena melarikan diri dari pertempuran, Fai datang dan berkata kalau yang penting Robby gak tertembak dalam pertempuran itu. Di waktu yang sama, Fisher menghampiri Nam yang kini mendekam di penjara dan berkata kalau dia udah menangkap arang. Disitulah demi mendapat pengurangan masa tahanan, Nam berkata kalau ada 3 orang yang akan berangkat ke luar negeri di pelabuhan nanti. Karena aksinya tadi, Fai dan Robby dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Untungnya Robby bisa meraih sebuah ponsel yang masih dibawa Fai. Pada kesempatan itulah mereka menghubungi pihak kepolisian untuk minta pertolongan. Mendapat kabar itu, Fisher pun minta rekannya untuk mencari lokasi keberadaan dari panggilan itu. 我知道你是交通部的，能不能帮个忙，查个电话号码呀？ Tapi karena mobil mereka kehabisan bensin, Paru dengan terpaksa membebaskan Fai dan juga Robby agar mereka mau mendorong mobil hingga ke pom bensin. Dan setibanya mereka di pom bensin untuk mengisi bensin, mengisi bensin, secara gak diduga Paru yang melihat Charlie keluar dari dalam toilet sembari membawa tas yang dia incar, segera menyuruh Robby untuk mengikuti laju mobil yang dikendarai Charlie dan juga Pauline. Hingga secara gak diduga karena Charlie dan Pauline yang terus memantau Google Maps, mobil mereka malah menabrak mobil yang ditumpangi kelompok Paru. Alhasil Robby yang emosi segera keluar dari mobil dan menodong Pauline. Untung aja Pauline yang gak peduli dengan semua uang-uang itu memberikannya pada Paru. Saat kelompok Paru akan pergi dengan membawa Charlie dan Pauline, secara gak diduga, Hippon yang gak terima dengan perlakuan Paru tadi datang bersama kelompoknya yang tanpa ampun menembaki mereka semua. Sangat disayangkan dalam pertempuran itu Pauline harus tewas di hadapan Charlie karena para anak buah Hippon memberondong mereka dengan membabi buta. Untungnya sebelum Charlie tertembak, Fisher dan para kepolisian mulai berdatangan. 1, 2, 3, bahkan 4 anak buah Hippon dapat dengan mudah dikalahkan oleh Paru yang mengamuk membantai mereka. Saat semua anak buahnya telah tewas, Hippon mau gak mau harus menghadapi Paru yang udah ada di hadapannya. Dalam aksi baku tembak kali ini secara mengejutkan dimenangkan oleh Paru yang berhasil menembak Hippon hingga tewas. Tapi gak lama dari itu Seul muncul dan langsung menembak Paru yang membuatnya gak berdaya. Sesaat kemudian Robby dan Fai yang sejak tadi mencari Paru segera membawanya masuk ke dalam mobil. Tapi alangkah terkejutnya mereka saat Paru malah memutuskan untuk kabur sembari membawa semua uangnya.
Dikarenakan luka yang dia alami sangatlah begitu parah di tengah perjalanan, Paru harus tewas sebelum menepati janjinya pada sang istri. Sementara Robbie dan Fai yang gak terbukti bersalah dibebaskan oleh para kepolisian. Singkat cerita, terlihat Robbie dan Fai kini bekerja sebagai buruh harian demi menghidupi keluarga mereka. Tapi ternyata Robbie dan Fai sempat menyembunyikan sebagian uang hasil perampokan dan membagi dua uang itu. Wow, uang itu pun Fai gunakan untuk hidup, membayar hutang keluarga, dan membantu para jompo. Sedangkan Robbie dia menggunakan uang itu untuk menyatukan kembali orang tua dan istrinya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, enak banget ya jadi Robbie sama si Fai bisa dapat uang gitu tanpa kesulitan. Ya walaupun agak mertaruhin nyawa sih, tapi kan mereka enak di akhirnya, nggak kayak si Paru yang malah meninggoy, ya kan? Oke, karena saya diminta mendatangi Robbie dan Fai untuk diberikan bagian, maka langsung aja ya. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb.